Halo, selamat datang di video kali ini sebagai bagian dari pembelajaran atau kelas Logic and Scientific Writing. Di video kali ini kita akan membahas mengenai penalaran deduktif. Kalau kamu bingung apa itu deduktif dan apa bedanya dengan induktif, yang induktif udah ada videonya tuh, boleh dicek. Yuk kita simak, tapi sebelumnya kita kenalan dulu. Halo, nama saya Farah Mutiasari Jalal. Saya adalah salah satu dosen psikologi BINUS. Saya juga seorang peneliti psikolinguistik dan saya adalah pegiat dari praktik sains terbuka. Salam kenal ya. Nah, dalam video ini ada apa saja? Kita akan bicara mengenai thinking and reasoning, induktif dan deduktif, apa itu bedanya, kemudian keuntungan-keuntungan dari bernalar deduktif dan tipe-tipe dari deduktif. Abis itu tiada lain tiada bukan kita akan quiz. Nah, tujuan dari video ini adalah supaya kamu bisa belajar mendemonstrasikan bagaimana cara berpikir yang filosofis, logis, kritis, dan mampu mengekspresikan bagaimana sih cara menghindari kesalahan-kesalahan dalam berpikir dan bernalar. Mantap kan? Yuk kita mulai. Nah, sebenarnya peneliti itu membagi cara berpikir atau proses bernalar menjadi dua tipe. Yang pertama dikenal sebagai penalaran induktif atau inductive reasoning. Penalaran induktif adalah ketika kita menarik sebuah kesimpulan dari contoh-contoh khusus atau hal-hal yang spesifik. AKA dari khusus ke umum. Itu yang dikenal sebagai penalaran induktif. Misalnya nih, contohnya, Budi menyukai empek-empek dan tinggal di Palembang. Evidence 1, contoh 1. Contoh kedua, tetangga Budi juga menyukai empek-empek serta menyukai sate ayam. Contoh ketiga adalah tetangga Budi yang lainnya juga menyukai empek-empek. Dari ketiga ini, kita bisa menyimpulkan bahwa semuanya tinggal di Palembang nih. Berarti semuanya menyukai empek-empek. Itu yang disebut sebagai cara bernalar induktif. Nah, sekarang bisa ditebak dong, apa sih bernalar secara deduktif? Deductive reasoning sebenarnya adalah sebuah pernyataan umum yang didukung oleh sejumlah pernyataan-pernyataan spesifik, aka dari sesuatu yang umum ke sesuatu yang khusus. Berarti kalau kita punya teori atau kita punya hipotesis bahwa semua warga Palembang itu menyukai empek-empek. Berarti kan kita mesti lihat buktinya apa. Yang pertama, bukti bahwa Budi adalah warga Palembang. Tetangganya Budi juga orang Palembang. Budi suka empek-empek, tetangganya suka empek-empek. Berarti kesimpulan yang tadi kita sebutkan di awal itu benar. Nah, itu yang disebut sebagai deduktif. Ingat ya, deduktif itu dari sebuah pernyataan umum ke sesuatu yang khusus atau didukung dari pernyataan-pernyataan yang khusus. Jelas ya? Nah, kita lihat sebenarnya apa sih keuntungan dari bernalar secara deduktif. Sebenarnya keuntungan pertama adalah semua argumen dalam bernalar secara deduktif itu tidak didasarkan pada asumsi, tapi didasarkan pada fakta-fakta. Makanya kesimpulan yang ditarik dari sebuah penalaran deduktif itu adalah kesimpulan yang valid yang diperoleh dari bukti-bukti atau premis-premis yang tersedia. Nah, untuk itu dalam penalaran deduktif ini tidak lagi diperlukan informasi baru untuk menarik sebuah kesimpulan. Karena sebenarnya kita ngetes dari kesimpulan yang umum didukung dari fakta-fakta yang khusus. Jadi kesimpulan yang diambil adalah kesimpulan yang logis yang didasarkan pada fakta-fakta maupun premis-premis. Begitu bro. Yuk lanjut. Sebenarnya ada 4 tipe bernalar deduktif. Yang pertama, apa yang disebut sebagai negation atau negasi. Nah, ini biasanya contoh penalaran yang dalam premisnya itu terkandung kata tidak atau negasi. Jadi contohnya di sini misalnya angka 24 tidak atau bukan merupakan angka ganjil. Bener nggak? 24 bukan angka genap. Berarti kalau double negation artinya positif. Berarti kesimpulannya adalah 24 adalah angka genap. Betul.
Oke, kita masuk ke tipe yang kedua. Tipe yang kedua disebut sebagai pernyataan 3 seri atau 3 term series. Nah, ini biasanya terdiri dari 3 objek yang punya relasi satu sama lain. Jadi kesimpulan yang diambil itu berdasarkan hubungan dari ketiga objek ini. Contohnya nih, bahasa Inggris nih ya. Si Anne itu lebih tinggi daripada si Bobby. Bobby itu lebih tinggi dari si Carl. Berarti kesimpulannya adalah Anne itu lebih tinggi daripada si Carl. Nangkep kan? Semua berhubungan satu sama lain. Wow. Yang ketiga itu disebut sebagai conditional reasoning. Nah, biasanya kalau yang seperti ini ada kata-kata jika maka. Contohnya seperti ini nih. Jika hujan, maka Tom akan pergi memancing. Hari ini hujan, maka Tom akan pergi memancing. Gitu guys. Yang keempat adalah quantifiers atau dalam kalimatnya itu ada kata pembilang. Kata pembilang tuh kayak apa sih? Misalnya, semua, sebagian kecil, sebagian besar, atau bahasa Inggrisnya nih, all, some, a few, and so on, gitu ya. Contohnya, semua binatang adalah makhluk hidup. Kucing adalah seekor binatang. Berarti kucing adalah makhluk hidup. Begitu. Kenapa ini quantifiers? Karena ada kata semua. Mantap? Kalau mantap, tahu dong ini saatnya buat apa? Yuk kita coba pertanyaan pertama. Budi bukan pegawai yang rajin. Pegawai yang rajin adalah pegawai yang datang kerja tepat waktu. Berarti kesimpulannya apa? Yang mana? Nah, kayaknya salah nih. Budi bukan pegawai yang rajin. Pegawai yang rajin adalah pegawai yang datang kerja tepat waktu. Harusnya jawaban yang benar adalah Budi bukan pegawai yang rajin. Benar nggak sih? Iya kan, Budi bukan pegawai yang rajin. Pegawai yang rajin adalah pegawai yang datang kerja tepat waktu. Berarti, kalau jika pertanyaan pertama dinegasikan, maka kesimpulan yang benar adalah itu. Budi pegawai yang datang tepat waktu. Begitu, gengs. Oke, pertanyaan kedua. Nah, ini kecil-kecil banget nih tulisannya. Setiap hari, Siska berangkat menuju sekolah dengan berjalan kaki. Ada 2 jalan yang biasa dilalui menuju sekolah, yaitu Jalan Mawar dan Jalan Melati. Nah, terkadang Siska itu berjalan menuju sekolah ditemenin Dinda, tapi ada syaratnya. Kalau pernyataan pertama, kalau hari cerah, Siska pergi ke sekolah bersama Dinda, maka Siska akan melalui Jalan Melati. Pernyataan kedua, kalau hujan, Siska pergi ke sekolah sendirian, maka Siska akan melalui Jalan Mawar. Ya. 3, kalau hari hujan dan Siska pergi sekolah bersama Dinda, maka Siska akan melalui Jalan Melati. Berarti jalan manakah yang akan dilalui Siska kalau hari cerah dan Siska pergi ke sekolah seorang diri? Yang mana? Tanya dulu sama Siska. Jawaban yang benar adalah Mawar. Sebut saja dia Mawar. Ya, coba nanti cek lagi. Oke, pertanyaan terakhir. Sandra mendapatkan nilai yang lebih baik daripada Dira. Lucky memiliki nilai yang lebih tinggi daripada Jana. Biva memiliki nilai yang lebih baik daripada Jana. Dan nilainya sama-sama Sandra. Bingung gak loh? Jana memiliki nilai yang sama dengan Arthur. Berdasarkan hal di atas, maka pernyataan yang salah adalah yang mana ayo? Yang salah adalah tidak ada jawaban yang benar. Nah, coba dicermati lagi pertanyaannya dan cermati lagi video ini. Tapi untuk saat ini segitu dulu ya, gengs. Atau masih mau tambah satu lagi? Boleh deh. Satu lagi, beberapa orang bodoh menganggap dirinya berwawasan luas. Kenal nggak?
Beberapa orang bodoh adalah profesor. Nah, loh. Berarti kesimpulan yang dapat ditarik adalah beberapa profesor menganggap dirinya berwawasan luas. Udah ya, segitu dulu ya. Oke, kalau masih bingung, kamu bisa cek di referensi berikut atau bisa ditanyakan di kelas. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.